kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik yang bertahta dalam surga, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami Bapa di sini di ibadah online kali ini. Bantu kami Bapa agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik, dengan sungguh, dengan berkonsentrasi Bapa, agar setiap firman yang disampaikan kepada kami dapat kami mengerti dengan baik dan dapat kami lakukan. Terima kasih atas segala berkat-Mu Bapa, bimbing kami selalu dalam ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semuanya katakan amin. Nah, sekarang biar semangat, kita angkat satu pujian dulu yuk. Dalam nama Yesus. Sip, nyanyi bareng-bareng ya. Sudah mengangkat satu pujian. Sekarang sebelum mendengarkan khotbah, kita siapkan hati kita sambil mengangkat pujian Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku.
Halo adik-adik sekolah minggu. Ketemu lagi nih sama Bang Ido. Oke, selamat hari Minggu untuk adik-adik sekolah minggu dimanapun kalian berada. Gimana kabarnya nih? Pasti sehat selalu kan ya? Pastinya dong. Oke, minggu hari ini bakal ditemani dulu Bang Ido buat bagiin firman Tuhan yang pastinya seru banget buat didengarin. Lalu firman ini juga pasti buat adik-adik semakin bertumbuh di dalam Kristus. Supaya adik-adik menjadi anak Kristen yang baik. Oke, sebelum kita lanjut ke firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa dulu. Lipat tangannya, tutup mata, dan tundukkan kepala. Jangan lupa ya. Ayo, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan untuk berkat dan penyertaan-Mu Bapa di minggu hari ini Bapa. Bapa, kami anak-anak-Mu Bapa saat ini akan mendengarkan sedikit firman Tuhan. Kiranya firman kami ini Bapa menjadi kekuatan bagi kami Bapa, memberikan kepada kami pengertian Bapa untuk dapat menjalani hidup lebih baik lagi Bapa dan menjadi anak-anak yang sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Kiranya Bapa berkati telinga kami supaya kami dapat mendengar semua firman-Mu ini dan dapat menjadikannya baik Bapa di hati kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ini Bapa. Dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kita baca dulu nats Alkitabnya yuk. Nats Alkitab kita di hari Minggu ini ada di Yesaya 53 ayat 3-7. Ayo, Bang Edo bakal tampilin di slide, kita baca bareng-bareng ya. Yesaya 53 ayat 3-7. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitung. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesaat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Oke, itu firman Tuhan yang disampaikan hari Minggu ini. Nah, itu tadi firman Tuhan kita di hari Minggu ini. Oke, Bang Edo bakal bawain firman Tuhan untuk kesempatan kali ini yang judulnya adalah lihat di atas Bang Edo. Tuhan Yesus membela kita. Nah, sebelum masuk ke firman Tuhan kita, Bang Edo punya satu pertanyaan dulu buat adik-adik. Kira-kira adik-adik pernah nggak ya lihat orang atau teman-teman adik-adik sendiri yang pernah dijailin di sekolahnya atau di sekitar rumahnya? Pernah kan ya? Ya. Nah, sikap adik-adik kayak gimana nih? Apakah ngebantuin temannya atau malah jadi ikut jahilin juga? Harusnya nggak boleh ngejailin ya. Anak-anak Tuhan atau anak-anak Kristen itu pasti ngebantu teman-temannya yang lagi jahilin atau lagi diusilin. Nah, sama kayak cerita satu ini yang bakal Bang Ido tunjukin buat adik-adik semua di rumah, yang dimana ada orang yang membantu atau menolong teman atau keluarganya. Nah, jangan lupa disimak ya. Oke adik-adik, jadi Bang Ido bakal bagiin ceritanya yang dimana Abram menolong Lot. Oke, kita simak baik-baik ya. Jadi ceritanya itu suatu hari ada 4 raja musuh, yaitu Raja Sinear,
Raja Elasar, Raja Elam, dan Raja Goinding. Nah, raja-raja tadi itu yang Bang Ida sebutkan itu punya rencana nih mau ngalahin 5 kerajaan lainnya, yaitu Raja Adma, Raja Bela, Raja Sodom, Raja Gomorrah, dan Raja Zeboim. Itu raja-rajanya. Ini mau berantem nih. Si raja yang sebelah kiri ini mau mau nyerang raja yang sebelah kanan. Berarti dia mau berbuat jahat. Waduh, kita lihat ya, apakah berhasil atau enggak. Lalu 4 raja yang musuh tadi dan jahat-jahat tadi sama tentara-tentaranya maju untuk berperang di lembah Siddim. Tapi Raja Sodom dan Raja Gomora kalah lalu melarikan diri dan jatuh ke sumur apa. Ini raja-rajanya yang dijailin atau dijahatin sama 4 raja tadi. Waduh, kasihan banget ya mereka. Nah, 4 raja musuh tadi berhasil menang dan menguasai kelima kerajaan tadi. Wah, mereka kalah, adik-adik. Harusnya 4 raja ini nggak boleh kayak gitu ya. Mereka ini jahat-jahat, mereka nyerang kerajaan. Kita nggak boleh ngikutin. Lalu terus 4 raja yang tadi tuh merampas harta benda, ngambilin makanan, pokoknya semuanya barang-barang masyarakatnya diambilin, masyarakat dari penduduk Sodom dan Gomorranya diambilin semuanya. Jadinya mereka kelaparan dan ditahan juga. Sedih banget ya adik-adik. Nah, terus ada nih pasukannya yang selamat, terus dia datang ke Abram. Abram ini adalah pamannya dari Lot. Nanti dan Lotnya itu ada di salah satu kerajaan di Sodom dan Gomorranya. Jadi dia ikut ditangkap juga nih teman-teman. Tuh dia ikut ditangkap. Nah, dia bilang nih ke Abram, paman, di Sodom dan di Gomora telah kalah. Tadi ada peperangan. Wah, kok bisa kalah? Tapi di sana kan ada keponakanku. Gimana ceritanya mereka bisa kalah? Iya, raja-raja lima raja tersebut ternyata kalah semua oleh 4 raja musuh tadi. Mereka semua jahat-jahat. Lalu Abrahamnya ingat, wah, kan ada keponakanku kan ada di Sodom. Aku harus membebaskannya dari musuh. Lalu Abraham juga ngumpulin 318 pasukannya. Dia mau berperang untuk mengalahkan 4 raja yang jahat tadi. Tapi Abraham ini juga tidak lupa untuk berdoa kepada Tuhan Yesus. Supaya saat berperang dia bisa menang dan dibantu oleh Tuhan Yesus. Nah, kemudian Abraham dan beserta pasukannya berangkat pergi untuk menyelamatkan Lot. Mereka mau berperang juga nih lawan 4 raja yang tadi. Lalu ketika malam-malam pasukan Abraham berhasil mengalahkan 4 pasukan raja musuh. Wah, caranya ya? Ya, itu dengan bantuan dari Tuhan. Karena Abrahamnya tadi dia berdoa dan dia juga bawa pasukannya dengan sekuat tenaga dia mengalahkan musuh-musuhnya. Jadi ngebantuin si Lotnya supaya dia bebas tuh. Ini patut dicontoh oleh adik-adik. Lalu Abram berhasil menyelamatkan Lot serta membawa pulang harta benda dan penduduknya. Tuh, diselamatkan. Nah, di sini dilihat juga bahwa Raja Sodom sangat senang sekali nih karena Aaron telah membantu menyelamatkan penduduk-penduduknya dan kembali menyelamatkan harta bendanya. Lalu Melkisedek ini adalah seorang imam Allah yang maha tinggi di kerajaan itu. Dia memberkati Abram supaya dia menjadi Muhammad lagi. Nah, itu tadi ceritanya. Nah, gimana nih ceritanya adik-adik? Kan? Nah, itu tadi cerita di mana si Abram ini membantu keponakannya Lot yang lagi diserang atau lagi dijahatin nih sama 4 raja-raja yang jahat tadi. Nah, kita itu harus sama kayak Abram. Kita kalau misalnya lihat teman-teman adik-adik atau teman di sekolah atau di sekitar rumahnya, oh ada yang dijahat, tanyain. Kita harus membantunya, kita harus tolongin supaya nggak dijahatin oleh teman-temannya. Itu aja biar kita kayak seperti anak-anak Tuhan dan menjadi anak yang Kristen. Oke, lalu
Jangan lupa juga untuk teman-temannya yang tadi ngejahatin atau ngejailin temennya dibilangin, nggak boleh jahat, nggak boleh gitu ke temennya, karena itu perlakuan yang kurang baik. Ya adik-adik, jadi adik-adik harus menjadi orang Kristen yang berbeda. Jangan ikut-ikut ngejailin juga teman-temannya, jangan ngeprank-ngeprangin temannya nih. Ini siapa yang ngeprank-ngeprankin temannya nih, atau adik-adiknya atau kakak-kakaknya. Nggak boleh, kita nggak boleh jahil. Kita harus baik-baik aja ya. Oke, gitu aja paling dari Bang Ido. Semoga firman Tuhan kali ini buat adik-adik menjadi semakin lebih baik lagi, semakin bisa lagi membantu teman-temannya kalau misalnya ada jahatin, ya. Kita harus menjadi orang-orang atau anak-anak Tuhan yang baik. Oke, gitu aja mungkin dari Bang Ido. Sekian firman Tuhan kali ini. Sebelum berpisah, mungkin kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup mata, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus nama baik, terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu Bapa di hari Minggu ini Bapa. Bapa, ajar di kami Bapa, supaya kami Bapa menjadi anak-anak-Mu yang baik Bapa, menjadi anak-anak-Mu yang Bapa, yang dapat menolong teman-teman kami Bapa yang dalam kesusahan atau yang dalam jahil Bapa, supaya kami juga tidak ikut-ikut jahil Bapa, dan juga kami dapat membantu teman-teman kami. Tuhan yang juga berkati Bapak, kami Bapak setiap kegiatan kami Bapak, supaya kami tetap selalu ingat Bapak bahwa Tuhan Yesus dan pasti membantu kami Bapak dalam setiap kesulitan kami Bapak. Bila kami dijahili oleh teman-teman kami pun, kami tahu Bapak dan kami yakin pasti Tuhan Yesus membantu kami lewat orang tua atau misalnya lewat teman-teman kami. Berkati setiap kegiatan kami yang akan kami lakukan Bapak di minggu-minggu selanjutnya. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ini Bapa, dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, itu aja adik-adik firman Tuhan kali ini. Jangan lupa tetap semangat untuk ibadahnya, dan jangan lupa untuk rajin diisi idenya juga ya. Tetap jaga kesehatannya, dan jangan terlalu banyak main HP ya, supaya kita tetap sehat dan tetap bugar juga. Oke, selamat hari Minggu untuk adik-adik semua. Sampai jumpa di hari Minggu depan. Dadah. Nah, bagus sekali ya khotbah yang sudah kita dengarkan tadi adik-adik. Sekarang sebelum kita menutup ibadah kita angkat satu pujian lagi ya. Yang semangat nyanyinya. Judulnya Big or Small. Tuhan membuat kita berharga.
Nah, untuk menutup ibadah kita pada hari Minggu ini, yuk kita sama-sama berdoa. Doa Bapa kami ya, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, terima kasih sudah mengikuti ibadah di hari Minggu ini. Sampai jumpa di minggu depan. Dadah.